Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini ternyata menarik dari saksi-saksi Anies Baswedan dan Ganjar begitu kan ya di Bengkulu minta diskualifikasi Prabowo Gibran. Ada apa begitu kan? Karena mungkin ya melihat dengan nuansa-nuansa atau dugaan-dugaan atau gelagat yang tidak diinginkan ya artinya ada nuansa-nuansa kecurangan ya boleh-boleh aja begitu kan. Tapi harus mendiskualifikasi Prabowo Gibran itu tidak mungkin lah lewat lewat hanya segelintir orang. Ya, jalan satu-satunya itu adalah hak angket begitu kan. Jalan hak angket ya bisa saja di situ begitu tuntutan-tuntutan kita. Bagaimana nanti ya kalau mereka ingin bersatu misalnya 01 dan 03 bukan tidak mungkin akan nuansa-nuansa diskualifikasi itu bisa begitu. Jadi ini banyak sekali pro dan kontra melihat dengan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah, apalagi di Aceh begitu kan, yang jelas-jelas Anies Baswedan di situ menang begitu kan. Bahkan ini saksi dari Anies dan Ganjar yang minta diskualifikasi seorang Prabowo Gibran. Bagaimana? Lah lihat saja gelagat hari ini begitu kan. Di mana moral dan etikanya ketua KPU kok bisa ikutan acara ulang tahun pengurus partai yang suaranya digelembungkan? Ini sudah terang benderang katanya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Ini sudah banyak yang masyarakat bisa menilai dengan nuansa-nuansa seperti itu begitu kan ya. Di mana marwahnya begitu? Jadi artinya kok bisa? Ya, kita lihat saja. Mereka kan yang menguasai. Terserah sekarapmu. Kira-kira seperti itulah. Bahkan ini paslon 02 di mana-mana kok ditemukan ada nuansa kecurangan, dugaan-dugaan kecurangan yang terstruktur katanya. Kalau sudah begitu angka tidaklah penting, diskualifikasi 02 menanti. Nah, maka komentar-komentar netizen agak ngeri banget di situ begitu kan. Jalan satu-satunya dukung hak angket dong di DPR begitu kan. Maka jalan satu-satunya di situ. Tetapi apapun keputusannya ya, itu tidak bisa mengubah hasil suara itu. Kalau diskualifikasi mungkin bisa saja terjadi begitu kan. Bisa saja berujung pemakzulan Jokowi begitu kan ya. Seret-seret Pak Jokowi ke pengadilan bisa saja di situ. Hak angketnya di situ begitu. Biar menemukan titik temu antara orang yang kuat diduga cawe-cawe di situ ya silahkan begitu. Tapi nampaknya sekarang ini melihat dengan sebuah realitas dan perkembangan politik yang ada begitu kan, maka saya berpandangan bahwa kalau hak angket ini digaungkan, ya akan terjadi di situ begitu kan. Karena hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah, baik Anies Baswedan, baik dari Ganjar, ya ada yang kemudian tidak menandatangani dan sebagainya begitu. Itu artinya apa? Kalau ada dugaan-dugaan yang tidak diinginkan, misalnya kecurangan, ya kita lihat saja di situ, ya apakah ada kecurangan secara TSM. Nah, maka masyarakat harus benar-benar mengawal begitu kan. Orang yang terlibat langsung dengan rezim ini serta yang mendukung dinasti Jokowi harus dihukum katanya. Jadi kekuatan seorang Jokowi itu sangat luar biasa sekarang begitu kan. Dia punya kekuatan, punya power di situ, punya segalanya begitu kan. Jadi saya kira kalau ini bersatu rakyat Indonesia bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi bahwa bisa begitu kan. Apalagi sekelas Jokowi begitu kan ya. Bisa. Jadi ya kalau mereka tidak bersatu masyarakat dipecah-pecah sana sini ya tidak bisa mereka. Karena apa? Karena dampaknya itu adalah yang menjadi kekuatan terpenting itu adalah ketua umum partai. Siapapun itu tidak bisa. Rakyat mau menuntut bagaimana kalau di parlemen tidak ada dukungan sama sekali begitu kan. Jadi artinya apa? Hak angket tetap berjalan, ya 01 dan 03 mereka bersatu untuk menggaungkan bagaimana dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Ini bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah. Silahkan Anda justice siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi setidaknya bagi kami adalah nuansa-nuansa yang kemudian dianggap ada dugaan-dugaan kecurangan secara sistematis ya kita benar-benar bertindak di situ begitu kan. Maka dari saksi dari Ganjar dan Anies di Bengkulu minta diskualifikasi Prabowo Gibran ya. Komisi Pemilihan Umum KPU menggelar rekapitulasi penghitungan suara perolehan suara tingkat nasional untuk provinsi ya Bengkulu Kamis 14 Maret 2024. Saksi pasangan dan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin dan saksi paslon 03 Ganjar Mahfud yang menyampaikan catatan keberatan. Catatan keberatan kejadian khusus itu disampaikan Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono sebelum membacakan hasil rekapitulasi Pilpres.
Dari paslon 01 yaitu indikasi pemetaan program ya pemerintah yang diduga diberikan untuk kemenangan calon tertentu peserta pemilu ya presiden dan wakil presiden. Kedua, dugaan keterlibatan ASN dan pejabat negara dalam politik cawi-cawi untuk memenangkan pasangan calon tertentu dan partai tertentu, ujar Rusman ya saat pleno. Jadi kalau semuanya tidak netral, tidak bisa mereka begitu kan. Maka cawi-cawinya yang saya katakan tadi ya cawi-cawi seorang Jokowi itu sangat kuat di situ begitu kan. Artinya apa? ASN ya bagi pihak-pihak penegak di situ begitu. Lalu kemudian kalau mereka tidak netral, saya yakin dan saya yakinnya ada nuansa-nuansa keterlibatan begitu kan. Ya siapapun orangnya. Jadi artinya apa? Saya memandang begini. Pemilu hari ini begitu kan ya, itu banyak orang yang di local strongman lah ya, kira-kira bahasanya local strongman. Punya kekuatan di daerah itu, bisa mereka direkrut begitu kan ya, mereka melakukan cawi-cawi yang kuat, ada intimidasi sana, bisa saja terjadi begitu ya. Nampaknya bisa salah satunya adalah tidak dapat suara, salah satunya satu desa misalnya, satu kampung, satu desa, satu dusun ada yang tidak dapatkan suara, bisa saja terjadi begitu kan. Apakah demokrasi seperti itu begitu? Oke lah, secara logika orang-orang yang kuat di desa itu begitu kan ya, yang mengendalikan siapapun orangnya, kalau toh pada hakikatnya melakukan hal seperti itu terus, kapan bangsa kita mau maju begitu kan ya. Itu yang paling kita harus waspadai. Dia punya anak, dia punya cucu begitu kan. Apakah cucu dan anak sama nasibnya? Saya kira tidak sama. Nah, justru ketidaksamaan inilah yang kemudian bagaimana caranya bangsa kita ya dengan pemimpin-pemimpin yang melahirkan yang baik, melahirkan pemimpin yang baik di situ begitu kan. Maka dengan cara apa? Demokrasi dengan baik. Kalau demokrasinya amburadul dengan nuansa-nuansa kecurangan, saya yakin dan seyakin-yakinnya begitu kan, ya tidak akan dapat pemimpin yang baik. Ya kita akan buktikan aja nanti. Karena nampaknya masyarakat hari ini kalau kita bandingkan begitu kan ya dengan sebuah realitas masyarakat, aspirasi masyarakat itu akan berbeda ketika mereka ya ditekan, intimidasi, dibayar, ya disuap dan sebagainya. Apakah seperti itu? Maka dengan cara inilah ya kita harus berpikir seperti itu, harus buang begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini bisa saja dicoblos sendiri dan sebagainya. Rusman mengatakan keberatan ketiga adalah kesalahan penginputan dan proses pendistribusian surat suara berdasarkan jumlah daftar pemilih. Ya bisa saja suara sah yang kemudian dijadikan tidak sah, yang tidak sah menjadi sah, bisa saja seperti itu begitu. Meskipun sudah dilakukan perbaikan sesuai lokos yang ada, namun menurut hemat kami kejadian ini patut diduga merupakan kesalahan yang disengaja secara terus-terus sistematis dan masif. Meminta kepada KPU RI untuk mendiskualifikasi pasangan calon Prabowo Gibran ya dan mengevaluasi kinerja jajaran KPU sesuai dengan jajaran tingkatnya. Jadi apalagi ditambah lagi dengan bansos ya, penyalahgunaan bansos dan uang negara. Itu banyak sekali di situ begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini saya kira aspirasinya bisa ditampung di situ begitu kan. Maka selain itu keberatan atas terjadinya perbaikan angka dan statistik pada lembar C hasil pada tingkat provinsi yang terjadi di seluruh wilayah provinsi Bengkulu. Ya sudah jelas mereka begitu kan. Tidak hanya di daerah-daerah Bengkulu, daerah-daerah yang lain silahkan cek saja begitu. Ada suaranya tidak dapat, surat suaranya tidak dapat, ada intimidasi. Terus kemudian satu dusun, satu desa tidak mendapatkan surat suara dan sebagainya. Jadi dengan adanya seperti itu ya ada local strongman, ada orang-orang yang mengendalikan ya kekuatan di situ begitu kan. Entah siapa cawi-cawi mereka. Nah itulah ya saya kira hari ini tidak netral, banyak yang tidak netral begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.